Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Maulidia Dwi Yurayati dengan NIM 210404079. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan motivasi peserta didik di sekolah dasar yang telah saya kaji dari jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai pengertian motivasi. Apa sih kira-kira motivasi itu? Nah, teman-teman, motivasi adalah sebuah kondisi kebutuhan, hasrat, atau keinginan yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Perkembangan motivasi sangatlah berpengaruh pada peserta didik. Seorang peserta didik diharapkan memiliki motivasi yang tinggi dalam sebuah pembelajaran agar mereka mudah memahami materi yang disampaikan. Dan tanpa adanya motivasi, maka kegiatan pembelajaran tidaklah mudah dilakukan secara optimal. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki peserta didik, maka semakin tinggi pula hasil yang mereka dapat. Yang selanjutnya yakni fungsi dari motivasi. Yang pertama, motivasi adalah sebagai pendorong peserta didik untuk belajar. Dengan adanya motivasi, peserta didik akan memiliki semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya motivasi, mereka malah mengabaikan tugas dan bermain-main. Yang kedua, fungsi motivasi sebagai pemberi arah peserta didik. Motivasi dapat memberikan arah bagi peserta didik dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan yang telah mereka tentukan. Menurut Santi, terdapat dua macam motivasi pada peserta didik. Yang pertama, yakni motivasi intrinsik. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, motivasi ini sangat diperlukan terutama di saat peserta didik belajar sendiri. Peserta didik yang memiliki motivasi intrinsik ini akan memiliki kemauan sendiri untuk belajar tanpa disuruh oleh orang tua ataupun guru ataupun orang yang di sekitarnya. Motivasi intrinsik akan memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Mengapa? Karena peserta didik menyayangi dan mencintai kegiatan belajar tersebut. Motivasi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Salah satu contoh motivasi ini adalah ketika orang tua memotivasi anaknya untuk semangat belajar dengan menghadiahkan sebuah sepeda baru ketika mereka mendapatkan hasil belajar yang bagus. Dengan hadiah tersebut, maka peserta didik akan terdorong untuk meningkatkan hasil belajarnya lebih baik lagi. Yang selanjutnya yakni karakteristik peserta didik yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Yang pertama, peserta didik tekun dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Seperti contohnya, mereka rajin mengerjakan tugas dan mengikuti proses pembelajaran dengan seksama. Yang kedua, peserta didik tidak cepat putus asa dan tidak mudah mengeluh. Yang ketiga, peserta didik lebih senang bekerja secara mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang selanjutnya, yakni motivasi yang muncul dalam diri peserta didik tersebut adalah motivasi intrinsik, yang mana mereka memiliki kemauan untuk belajar sendiri tanpa disuruh. Dan yang terakhir, yakni mereka teguh pendirian dan dapat mempertahankan pendapatnya. Terdapat 4 teori yang mendasari munculnya perkembangan motivasi pada peserta didik. Nah, teori tersebut saling mendukung dan dapat menjelaskan bagaimana perkembangan motivasi yang terjadi pada peserta didik. Yang pertama yakni teori hierarki yang dikemukakan oleh Maslow, di mana seseorang memiliki motivasi karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya, peserta didik yang mendapatkan sepatu baru karena hasil belajar yang bagus akan terpancing untuk terus meningkatkan hasil belajarnya untuk lebih baik lagi, supaya mendapatkan sepatu baru lagi atau melainkan hal-hal yang baru lagi. Teori yang kedua yakni teori harapan yang dikemukakan oleh Fromm, di mana seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menurut perkiraan mereka yang telah mereka lakukan akan mengarah pada hasil yang mereka inginkan. Seperti contohnya, peserta didik yang yakin akan mendapatkan juara kelas pada semester ini, maka mereka akan termotivasi belajar dengan sungguh-sungguh supaya dapat meraih juara kelas. Yang ketiga yakni teori motivasi prestasi. Peserta didik dapat berprestasi atau melakukan sesuatu yang luar biasa tergantung dari dorongan atau motivasi yang mereka dapat. Selanjutnya yakni teori rangsangan optima yang dikemukakan oleh Robert. Di sini, rangsangan yang diberikan kepada seseorang akan memotivasinya untuk melakukan sesuatu. Namun, kadar rangsangan tersebut haruslah sesuai, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, poin penting dalam pembelajaran ini kira-kira bagaimana kita sebagai seorang pendidik mengembangkan motivasi belajar pada peserta didik?
Tips yang pertama yakni kegiatan pembelajaran haruslah menyenangkan bagi peserta didik. Pendidik dapat mengaplikasikan berbagai model pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan media yang menarik perhatian peserta didik, dan membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, pendidik menghargai semua yang dilakukan oleh peserta didik. Contohnya, pendidik mengapresiasi apapun yang dilakukan oleh peserta didik. Pendidik juga dapat memanfaatkan pengalaman dan kemampuan dari peserta didik dalam kesehariannya dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, saat kegiatan pembelajaran yang sejalan dengan kesehariannya, maka peserta didik akan mudah termotivasi untuk belajar karena dia tidak asing dengan pengalaman tersebut. Yang selanjutnya, peserta didik diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkreasi dan berinovasi. Hasil dari kreativitas tersebut akan dihargai dengan diberikan pujian dan dipajang di depan kelas sehingga membangkitkan rasa bangga dan motivasinya untuk berkreasi yang lebih baik lagi. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yakni banyak psikolog pendidikan yang mengemukakan bahwa perkembangan motivasi peserta didik sangatlah penting terutama di sekolah dasar. Sebagai pendidik dan sebagai yang berada di garda terdepan, kita harus bisa membangkitkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Sekian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching and see you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.